Tadi saya sempat bertanya ya kepada Pak Prijo, Pak, bagaimana ini kelanjutannya bila nanti ada perbedaan dalam artian dokter pribadi mengatakan versi A dan kemudian ternyata ini tidak dipercaya oleh KPK dan meminta bantuan ID untuk memberikan second opinion. Dari ID sendiri bagaimana menyikapi seperti ini kalau ditemukan kasus seperti ini? Ya memang yang ID membantu terhadap KPK adalah yang persoalan seperti itu tadi, yang kira-kira memang diperlukan second opinion, karena itu harus ada permintaan dari KPK. Yang kita lakukan tentunya kita akan lakukan penilaian berdasarkan standar-standar yang selama ini ada di dalam Ikatan Dokter Indonesia. Kalau dia comply ya sudah, tidak ada masalah. Tapi secara kode etik tidak ada masalah. Misalkan saya dokter pribadi, Bu Elsa yang kedua begini ya, saya mengatakan A, kemudian ini berbeda. Itu secara kode etik tidak ada masalah. Mendahului, tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Berarti kalau misalkan ID sendiri... Apalagi kalau ini sudah berkaitan dengan problema hukum. Dokter pribadi itu kan dia menangani kesehatan pribadi dari yang bersangkutan gitu. Kalau itu sesuatu yang berkaitan dengan hukum, mestinya dia harus menghindari konflik of interest. Seperti seorang dokter menjadi dokter perusahaan, dia harus bisa menjadi posisi untuk perusahaan tapi juga untuk kalangan buruhnya gitu. Dia tidak boleh mengalami konflik of interest di situ. Jadi kalau seorang dokter pribadi dia takut mengalami satu konflik of interest, mestinya dia tidak intervensi di situ. Kekhawatiran Bu Elsa tadi salah satunya adalah kemungkinan intervensi, karena ini kasus korupsi, kebanyakan yang ditangani oleh KPK adalah kasus korupsi, dan kita tahu bahwa intervensi sering kali terjadi. Apakah kemudian ini sudah sempat dipikirkan oleh dari ID sendiri? ID saya kira nggak akan bisa diintervensi kayak begituan. Bisa memastikan seperti itu, Pak Prijo? Saya yakin anggota ID nggak mau digitukan gitu ya, karena ini kan untuk kepentingan negara ya. Dan dalam sejarahnya saya kira antara lawyer sama ID nggak ada bedanya tuh. 1908 kita sama-sama membangun itu kok gitu. Oke, baik. Saya tanya dulu ke Mas Johan. Mas Johan masih bersama kami? Mas Johan? Ya, halo. Ya. Mas Johan, ini tadi kita berbincang di sini. Kemungkinan kekhawatiran adanya intervensi begitu, karena kita tahu beberapa kasus melibatkan nama-nama orang cukup besar di Indonesia. Dan ini ada dua opini nantinya. Dalam artian seperti ini, Mas. Kalau misalkan dokter pribadi ternyata hasil pemeriksaannya tidak sesuai dengan KPK, apakah KPK nanti akan mengambil second opinion dan lebih memilih second opinion dibandingkan hasil pemeriksaan dari dokter pribadi yang bersangkutan? Gini, dokter adalah profesi ya, seperti juga pengacara, sama juga. Kalau dokter pribadi itu kalau disamakan dengan pengacara dengan kliennya tentu akan dibela kliennya. Nah, kalau dokter pribadi tersangka atau terdakwa tentu ada subjektivitas di sana. Nah, untuk menjaga itulah kemudian ada yang disebut dengan second opinion. Second opinion tidak hanya soal kesehatan ya, pendapat hukum juga ada second opinion. Jadi ini hal yang biasa. Soal intervensi saya kira terlalu jauh. KPK mengintervensi perlu saya sampaikan bahwa MOU ini juga berangkat dari keinginan ID juga loh, bukan hanya KPK. ID juga ingin berperan dalam kaitan dengan pemberantasan korupsi, sehingga terjadilah MOU tidak hanya dari KPK. Oh, jadi bukan KPK kewalahan begitu, KPK kewalahan karena bukan. Coba tanya menghadapi alasan sakit. Coba tanya Pak Pri, apakah ini kan berdua keinginan berdua, bukan KPK saja mengajak ini, sehingga sangat tidak masuk akal kalau ada kekhawatiran bahwa ID itu diintervensi oleh KPK ya. Semua komponen bangsa saya kira punya peran yang sama dalam kaitan dengan pemberantasan korupsi, dan ID mengambil itu. Sejauh yang saya tahu ini juga keinginan dari ID juga untuk bisa bekerja sama dengan KPK dalam kaitan dengan memberikan second opinion ya, terutama pendapat-pendapat secara medis. Nah, siapa yang akan menentukan? Ya tentu nanti kalau di sidang itu hakim lah yang punya kekuasaan ya. Kalau secara hukum hakim akan menentukan ini pendapat si dokter A ini kemudian dipanggillah ahli masalah second opinion soal kesehatan yang bersangkutan ya. Nah, nanti hakim yang memutuskan. Nah, kalau dari sisi kondisi masih dalam tersangka, itu KPK punya aturan-aturan juga. Jadi tidak serta-merta orang ditahan itu kan yang pertama harus melalui dokter di rutan ya. Kalau menurut dokter di rutan itu perlu penanganan lebih lanjut, maka akan dirujuk kepada dokter ahli yang tentang
penyakit yang misalnya di rutan itu tidak bisa mengatasi penyakit yang bersangkutan. Bentuk intervensinya mungkin seperti ini, Mas Johan. Mohon maaf saya potong. Tadi Bu Elsa mengatakan karena ini begitu disorot begitu, beberapa dokter kemudian khawatir dan kemudian mereka misalkan ada suatu kasus menunggu dulu kondisi kesehatannya benar-benar ambruk begitu, baru dirawat, diperbolehkan untuk dirawat atau seperti itu. Kekhawatiran intervensi dari para kuasa hukum seperti itu bentuknya. Saya kira ya KPK ketika melakukan penahanan saja ada prosedural yang harus dilewati oleh KPK, yaitu menggunakan dokter juga. Jadi dokter di rutan itu dilihat tersangkanya apakah orang ini bisa ditahan atau tidak. Jadi sebelum ditahan saja prosedur itu dilakukan, apalagi sudah ditahan dan dia mengeluh sakit ya, pasti ada upaya untuk menyembuhkan yang bersangkutan ya. Ada beberapa tersangka kita yang kita rujuk kepada dokter atau rumah sakit di luar rumah sakit Polri Kramat Jati, karena memang sesuai dengan penyakit yang diderita oleh si tersangka itu. Kayak misalnya ada yang sakit jantung ya, kita rujuk kepada rumah sakit jantung misalnya. Ini artinya kan KPK juga mengakomodir terhadap kondisi kesehatan dari tersangka itu ya. Jadi tidak asal-asalan juga melakukan pemeriksaan kesehatan kepada yang bersangkutan. Tetapi ini kan harus diantisipasi untuk kecenderungan tersangka menggunakan alasan quote-unquote sakit ini untuk menghindari proses hukum. Nah, inilah yang oleh KPK dicoba dipagerin, dicegah. Salah satunya adalah dengan MOU dengan ID ini untuk memberikan second opinion. Oke, baik. Mas Johan, Bu, ini tadi Mas Johan bilang banyak sekali begitu ya. Ternyata para tersangka, saksi menggunakan modus seperti ini gitu. Mengaku-ngaku sakit, padahal sakitnya cuma pusing-pusing begitu. Sehingga mangkir dari persidangan, mangkir dari pemeriksaan. Anda melihatnya memang banyak lain seperti itu. Ya, kalau dia mangkir-mangkir begitu memang tentunya ada pengawasan ya. Tetapi kadang-kadang orang itu memang benar-benar sakit. Dan kita kan punya pengalaman juga. Suatu terdakwa akhirnya meninggal dalam persidangan. Itu suatu fakta yang nggak bisa. Berarti kan kenapa sampai bisa meninggalnya bukan di rumah sakit, tapi meninggal di persidangan. Itu kalau nggak salah bupati dari NTT apa ya, di kursi terdakwa dia meninggal. Kemudian saya juga mengalami juga klien saya darah tinggi ya, penyakitnya kan pusing darah tinggi itu. Di dalam tahanan di Polda Metro Jaya, saya minta pengobatan, tapi mulur, kemudian meninggal di tahanan. Tapi jadi biasanya memang apakah sulit begitu? Jika memang betul sakit. Saya mengalami sendiri. Sangat sulit untuk meminta. Sangat sulit. Banyak berbelit-belitnya lama gitu. Justru kalau kita mau fair, jadi jangan ini bukan sebagai untuk dokter yang bilang sakit ternyata nggak sakit aja, tetapi orang sakit nggak dirawat itu juga harusnya diawasi ID. Jadi kan imbang ya, imbang. Jadi banyak pengalaman klien saya meninggal di dalam tahanan. Itu beberapa yang saya pegang saya, jadi setiap kali ketemu klien saya meninggalnya di dalam tahanan dan belum sempat disentuh dokter kayak gitu. Kan itu kan juga sesuatu yang jangan sampai terjadi, karena selalu berpikiran negatif. Ini pasti pura-pura. Pusing itu karena keluhannya pasti pusing, tetapi kena darah tinggi. Memang karena itu saya bilang kita harus imbang lah. Kalau ada beberapa yang memang cukup nakal begitu. Memang saya bilang sakit. Karena itulah ID itu bukan, saya bilang harus imbang, bukan hanya mengawasi dokter yang nakal, yang hanya membohongi, dia tidak sakit dibilang sakit, itu juga kita sebel, ya kan? Kita kan bicara yang benar-benar lah, yang positif. Tetapi bukan itu saja. Misalnya ada yang harusnya dia udah gawat, tapi karena ketakutannya dokter, itu juga ini juga awasi. Kenapa masih dibolehkan di dalam tahanan, tidak dirawat di rumah sakit, tapi masih boleh disidangkan sehingga meninggal di tempat. Itu kan juga
salah nggak? Saya juga Itu poin-poin apa itu itu juga dibicarakan ya, nggak? termasuk salah satu dalam jabaran MOU dengan KPK nggak? Ya, Pak Fri? poin-poin itu yang sebagaimana disampaikan oleh Bu Elsa tadi, memang kita bahas juga di dalam jabaran itu. Tetapi lebih banyak sebenarnya terkait adalah Ya, dalam hal bohong second itu. opinion, ya. Untuk yang hal-hal yang tadi Bu Elsa bilang yang ke arah bohong gitu ya. Tetapi kalau yang untuk Bu Elsa minta bahwa ID menjadi bagian dari komponen yang secara global menilai itu, memang belum pada posisi itu gitu loh. Realisasinya nanti akan seperti apa? Dalam artian apakah ada tim khusus dokter dari ID yang dibentuk atau dan ID akan menugaskan ada dokter ini untuk yang bekerja sama dengan KPK? Tentu kita akan membentuk timnya nanti sesuai dengan kebutuhan ada yang di lapangan, ya. Jadi yang tadi disampaikan oleh Bu Elsa tadi, kalau misalnya orang pusing itu memang simptom gejala gitu. Kita tidak akan bicara tentang simptom, kita akan cari kausanya apa yang mencari. Dengan demikian akan menjadi sesuatu yang memang profesional, betul itu dia mengalami sesuatu gitu. Saya kasih contoh, ada pada suatu ketika masyarakat tuh sangat menginginkan seseorang pejabat di negeri ini dulu tapi ya untuk masuk di dalam pengadilan, persidangan. Tapi ini kekeh pada waktu itu dalam satu tim yang pernah dibentuk untuk tidak boleh. Karena apapun yang akan disampaikan dengan dia itu tidak fit untuk ditanyai gitu loh. Kelihatannya seolah-olah orang ini sehat tapi sebetulnya tidak gitu. Dan apa yang dilakukan oleh ID pada waktu itu yang bisa diterima begitu loh. Jangan sampai juga kita bisa melihat, saya tidak tahu, semoga yang di Mesir betul gitu ya. Presiden Husni Mubarak dengan tempat tidur di sidang di ruang persidangan, saya kira terlalu jauh menurut saya. Seorang dokter harus punya vision, ini sanggup atau tidak sanggup untuk menghadapi satu situasi untuk ditanyai secara hukum. Berarti ini secara tidak langsung juga komitmen dari Ikatan Dokter Indonesia bagaimana pengawasan dilakukan terhadap para dokter ya, sehingga nanti tidak ada lagi opini dari dokter-dokter nakal yang kemudian kong kali kong dengan beberapa ya bisa dikatakan oknum tersangka yang menggunakan modus sakit ini untuk mangkir dari persidangan atau pemeriksaan. Terima kasih Pak Fri waktunya, Bu Elsa bersama kami, dan Mas Johan Budi terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini. Dan pemirsa, kami nanti juga akan kembali dengan laporan dari Makassar. Ada Budi Zulkifli di sana. Lagi-lagi ini tersangkut kasus narkoba salah seorang pejabat di Sulawesi. Kita akan mendengarkan laporannya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia.